Mohon maaf, Romo Kiai, ada sesuatu yang mengganjal di hati. Mohon maaf, biar nggak menjadi halangan di hati. Setiap saya mendengarkan ceramah baik live maupun di mass media YouTube, Romo Kiai selalu menekankan manusia hidup harus bertemu dengan Allah. Logikanya kita belajarlah bertajali agar bisa ketemu dengan Allah. Nah, saya yang pertanyakan, Gus, Romo Kiai mohon maaf, apakah Gus sendiri panjenengan itu sudah bertemu dengan Allah? Ini pertanyaan lagi niki sepanjang 26 tahun ya, pertanyaan itu yang kutemukan hari ini, berarti malam ini spesial. Gini Pak, pertanyaannya apakah Gus Ibu sudah ketemu Allah? Lama nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Gusti, matur nuwun Romo Kiai Mukhlason Rosid saking Mojokerto. Matur sembah nuwun para panitia saha sedulur-sedulur sedanten jamaah ingkang hadir ing dalu menika. Ingkang sepindah ingsun memperkenalkan diri nggih menika Sugianto saking JB Tangerang. Ingkang dados perkawis ing Manakula. Mohon maaf, udah biasa di kampung, maklum orang mudik. Mohon maaf, Romo Kiai, ada sesuatu yang mengganjal di hati. Mohon maaf, biar nggak menjadi halangan di hati. Malam ini saya mohon arahan dan pencerahannya Romo Kiai. Nomor 1, setiap saya mendengarkan ceramah baik live maupun di mass media YouTube, Romo Kiai selalu menekankan manusia hidup harus bertemu dengan Allah. Logikanya kita belajarlah bertajali agar bisa ketemu dengan Allah. Nah, saya yang pertanyakan, Gus, Romo Kiai mohon maaf, apakah Gus sendiri panjenengan itu sudah bertemu dengan Allah? Ini mohon maaf ya Gus, biar nggak jadi ini bertentangan dengan hati. Kalau sudah ketemu dengan Allah, maksud dan tujuannya itu apa? Itu. Terus yang kedua, kita sebagai makhluk Allah, dengan apa yang sering diutarakan Gus, kita harus kembali ke Allah. Dalam arti kalau jasad kita meninggal, dan kalau pulang rohnya kita kembali. Apa yang kita bawa pada saat kita menghadap Allah itu Gus? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga nih, mohon maaf, saya mau foto dengan Gus juga nggak enak, nanti bersama-sama aja lah, ngoten lah. Nah, sebelumnya terima kasih Gusti Allah. Semoga malam ini para jemaah selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan apapun, diberikan keselamatan, kesehatan. Lillahi laumul Fatihah. Terima kasih Romo Kiai dan panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki pertanyaan lagi niki sepanjang 26 tahun ya, pertanyaan itu yang kutemukan hari ini, berarti malam ini spesial. Gini Pak, pertanyaannya apakah Gus Ibu sudah ketemu Allah? Lama nggih. Sampai ben paham. Ini dengan uraian saya, jenengan piyambak nanti sing menilai sendiri. Liko
ilah. Bertemu Allah itu cara basa Jawanya manunggaling kawula Gusti. Itu bukan dua hal unsur ketemu ngeten. Iki yang harus jenengan ketahui. Hukum salik dengan hukumnya wasil kapodo. Hukumnya orang am memakai akal syariat, hukumnya orang khos memakai iman. Itu enggak sama. Antara si salik dengan wasil enggak sama. Antara am dengan khos enggak sama. Hukum Rasulullah ketika Isra nggak sama ketika Mi'raj. Betul sama. Manusia diberikan Allah dua mata. Karena manusia unsur ada dua, jasmani dan rohani. Jasmani Allah berikan mata namanya ainul basyariyah untuk menyaksikan dan melihat wujudnya alam dunia. Ruhani Allah berikan mata namanya ainul basirah untuk hanya menyaksikan ilallah. Makanya mengapa syahadat itu ada istisna. Ilallah. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah, ku imani, ku cintai illallah kecuali disinilah. Ini namanya istisna. Jadi nggak boleh yang lainnya. Wajibnya mata hati itu hanya memandang wujudnya Allah. Si salik, si am iki didorong supaya sampai ke situ. Makanya ajaran risalah Rasulullah di jalur dinu tauhid itu wajib disampaikan. Nah, ketika si salik ini disebut salik karena ada dua. Satu, aku gerak sebab digerakkan oleh Allah. Ada dua unsur. Inilah yang kumaksud tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin dalam surat Al-Anbiya 87. Di situ ada hamba, juga ada khalik. Bahasanya kalau terhadap Allah sebagai khalik, anta Rabbi wa ana abduka. Anta dan anai. Ketika disebut salik, antanya kembali kepada Allah. Anta utawi panjenengan Gusti iku Rabbi, pangeran kula. Berarti nggak ada yang lain. Wa ana sedangkan saya hamba ya, iku abduka hamba panjenengan. Ini gak wis bener dah. Proses apa? Proses salik karena kelas itu. Bapak Ibu, ini belum disebut ketemu. Karena ini masih ada jarak, walaupun dekat masih ada jarak. Inilah proses su'aul basirah menuju proses ainul basirah. Proses muraqabah menuju nah, ini dituntut untuk berikutnya proses prosesnya apa?
antara antarobi anak abduka iku ora ono fana semuanya. Jadilah anak kembali terhadap Allah. Innani sesungguhnya saya, saya iku Allahu Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Oleh sebab itu fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis shalah, tegakkanlah salat lidzikri semata untuk mengingatku. Allah wis gak ono. Nama Allah sudah tidak ada. Nama hamba yang enggak ada. Rabbi abduka sudah enggak ada. Ketika saat jenengan iku sudah di zona ini, maka itu sudah dikatakan bertemu. Ahad. Apa yang ku sampaikan tadi ilmu ya. Teori, cuman teori. Lah untuk menyatakan, membuktikan teori itu betul-betul dikatakan ahad, itu tadi. Jangan tak ajak praktek didik wow. Tondoni wong sing betul-betul dikatakan sudah sampai pada Allah, gak pernah wong iku ngaku. Justru wong iku nek ngaku ya ora. Aku Allah. Kalian gelok pun posisi ini, aku Allah, hati ini kembali kemana? Nek makhluk. Bagaimana surat Al-Anbiya berbicara tentang masalah aku Allah 29? Musyrik. Tak boleh. Dan itu loh Pak, nanti kebenaran aku Allah muncul dengan otomatis. Setelah Allah membersihkan antara Rabbi wa ana abduka, itu sudah dihabiskan Allah dengan sendirinya muncul. Nggak diuncul-unculnya, muncul dewe otomatis ini. Otomatis. Jadi kalau pertanyaan apakah jenengan iku Gus sudah ketemu Allah dereng, tak jawab cara belak-belakan. Yoga. Oh, dia nak ceritani menungso iso ketemu Gusti Allah. Cara logika ngeten. Ngeten ya. Kita makhluk asalnya kan tidak ada. Sepakat nggih? Asal muasal. Lah adanya sebab diadakan oleh yang ada. Lah ketika kita merasa ada, maka disitulah penghalang kita kepada siapa sebenarnya yang ada. Lah terus biar jenengan gak mumet, biar ngerti sejatinya yang ada, kembalilah asal kita tidak ada. Ketika Anda sudah kembali kepada asal, yaitu tidak ada, disitulah Anda akan tahu yang ada sebetulnya siapa, dohir batin. Cerita toh? Lah, kalau pertanyaan itu mengarahkan individu terhadap kami, Pak, mohon maaf, tolong dibuka di dalam makalah kitab Hikam. Gusti Allah itu akan menutupi kewaliane seseorang. Disebut kewalian itu, orang itu hatinya sudah difanakan Allah. Akan ditutup oleh Allah terhadap orang lain dengan cara Allah sendiri. Bisa jadi ditutup lewat pekerjaannya. Dia terus kerja. Sehingga sama dengan orang lain. Dia ya nikah, ya beranak pinak, nggih, kerja, iya. Pokoknya sesuai dengan hukum orang-orang syariat. Tidak seharusnya orang ini gembel, sak dalan-dalan. Kewaliannya Allah buatan ngoten. Tidak harus seperti itu. Tergantung Allah nutupi. 1, 2.
Bagaimana mungkin si wali akan ngaku wali? Wong dirinya sudah tidak ada. Contoh nggih? Itu kalau sudah ranahnya betul-betul di makom makrifat, mboten saged, Pak, diucapkan dalam sebuah kalimat. Nek diucapkan iki isih ngelmu, sik teori. Makanya mulai A sampai Z tadi itu teori tok sih. Praktek terhadap diri panjenengan masing-masing. Ya caranya praktek sederhana tadi lepas. Iku bisa jenengan lakoni, kita lakukan di tengah kerjaan atau di tengah aktivitas apapun bisa. Bisa. Biasanya kalau orang saya dulu, Pak, kalau bilang gini, biar sirul asor itu katakanlah kalau sudah ketemu sejati nih, kamu harus bawa nih kalau Pak, digital nih kalau. Untuk memberikan sinyal. Zaman ini kok buatan digital, Korean nih, Korean utawa apa dok. Makanya tak dok kebocoran, bocor Korean akhirnya. Ngoten. Boten angsa. Ini kanggo memudahkan rapopo atau aktivitas lain. Boten apa-apa. Atau nyun sewu tangan sampean ngeten-ngeten terus. Terserah. Ini hanya sebagai unsur faktor menggerakkan sirul asro sampean ikut cek terus dikiri terus berjalan. Ngoten lho. Nanti Pak, kalau sudah tidak bisa lepas, gak usah ngeten-ngeten. Sudah dengan sendirinya nanti. Paham ya? Yang kedua pertanyaannya, tujuan untuk apa kita itu menemui Allah? Menurut surat Al-Baqarah ayat 208. Itu untuk menyempurnakan Islam agama sampean. Agama sampean. Wis aku ngomong agama nih. Ini agama untuk semuanya. Udkhulu fis-silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Sempurnakan Islammu. Artinya kesempurnaan Islam di mana? Makrifat. Syariat thariqat hakikat syariat itu yang ilmu tentang masalah jasmani. Thariqah adalah apa yang dilakukan jasmani. Nama sholat ikut thariqah, itu jalan. Hakikat adalah tujuan. Apa tujuannya? Allah menciptakan sampai kali kula wa ma khalaqtul jinna wal insa illa hanya menyembah. Hanya menyembah. Dikatakan menyembah ini bertemu, Pak. Jadi aktivitas apapun itu thariqah jikalau jenengan dasari hakikat tujuannya adalah menyembah, ini sudah jenengan membawa wasilah atau kuncinya, maka bisa sampai makrifat. Makrifat itu apa? Nyatane hakikat disebut makrifat. Laksana jenengan dari rumah masing-masing ke sini, syariate pakai sepeda, pakai mobil. Jalannya terserah. Tujuannya ngaji. Kalau sudah sampai di sini, maka inilah nyatanya hakikat disebut makrifat. Aku bertanya, ketika saat di sini, mana mobil sampean? Mana jalan sampean? Sementara sampean parkir. Ikhlas ridho melepas. Kalau sampean gak ikhlas gak ridho ngelepas iku mau, artinya sampean bawa ke sini sampean gembol. Iku hukumnya keliru, Pak. Makanya mengapa Pak panitia ndamel parkir sendiri untuk mobil gak boleh dibawa ke majelis ini. Iku tata krama, Pak. Kanjeng Nabi Muhammad walaupun numpak buruk pada akhirnya diparkir buroke, ya dah. Terus Kanjeng Nabi Muhammad ketika sudah membaca salam atau kehormatan terhadap Allah, setelah masuk di alam di mustawa, penghormatannya sudah nggak ada. Jenengan nanti dikir sirul asrar
gak kanggo. Karena itu wasilah penghubung antara ruh dengan hidup. Iso ketemu iku piye? Difanakno dulu sampai Allah. Dikatakan untuk bertemu Allah, berarti zikir iki wis gak kanggo. Laksana orang naik ke loteng harus pakai tangga. Kalau sudah di loteng, tangga itu sudah tidak bermakna. Pertanyaannya, jenengan diturunkan lagi atau enggak? Kalau enggak, berarti tangga ini sudah enggak berlaku bagi Anda. Apalagi sepeda, apalagi mobil. Pertanyaannya, jenengan ini tidak boleh pulang oleh Allah ke rumah masing-masing atau disuruh pulang. Kalau tidak boleh pulang, mobil tetap ada di sana. Nggak iso. Sampai bawah, tinggal semuanya. Tapi sampai jika disuruh untuk pulang, maka mobilnya dipakai lagi. Torikoh jalannya dilewati lagi. Artinya ngeten Pak. Jiwa seseorang, ruh kalau sudah ditarik Allah di alam makrifat, mustawa, mohon maaf, pertanyaannya itu disuruh kembali apa enggak ke alam dunia. Kalau enggak, maka garwo gak kanggo, anak gak kanggo, semuanya enggak kanggo. Berarti lahir batin sampai tinggalkan, itulah namanya isduet. Iya, isduet lah niku. Nama isduet. Mohon maaf, kalau bahasa Inggris gak ngerti loh. Pokoknya tak waca isduet, ngoten ya. Tapi jika jenengan dikembalikan lagi, itu ada visi Allah. Jatuhnya di dalam ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Sampai visi kurang dekat sampean. Ahli, anak, istri. Tuduhno oleh-olehan sampai habis menghadap Allah. Apa yang harus dilakukan kita? Urusan anak menolak, istri menolak, urusan belakangan. Sing penting jenengan ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini nanti jika dilebarkan Allah nang orang lain, ya udah, jenengan harus laksanakan apapun resikonya. Tetap itu harus sampaikan. Resiko sing mesti terjadi, jenengan disesat-sesat. Wis titik. Bisa. Ini wis mesti. Dan ini juga berlaku pada diri saya. Tapi tidak saya salahkan karena beliau-beliau itu belum mengerti. Coba kalau sudah mengerti sejati ini fana, sejati ini makrifat itu bagaimana? Dia akan sadar. Bagaimana mungkin kita menyalahkan seseorang ketika orang itu berjalan dalam keadaan mata ini tertutup atau buta, di depan ada tembok, nabrak tembok, mak teriak. Salah betul? Betul. Bagi saya tidak saya salahkan, saya maklumi karena dia tidak tahu kalau di depan ada tembok. Sama orang-orang golongan sholatnya gak iso khusyuk, gak iso ketemu Allah, salahkah? Boten. Bagi saya tak maklumi karena hatinya masih buta terhadap Allah. Yang penting dia mau terima ini dan dia pelajari dan dia praktekkan sedikit demi sedikit. Saya yakin Allah sudah berjanji kok. Ya. Jadi tujuannya pertama adalah menyempurnakan keislaman sampean. Kedua, menyempurnakan atas janji sampean kali kula sebelum ruh itu disambungno, didadekno siji ambek raga. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Al-A'raf ya. Al-A'raf kalau nggak salah itu ayat 172. Di situ roh itu semua berjanji sebelum ditiupkan ke jasad. Janji sampai kali kula mung situ. Kak, sampai dengan saya tidak akan pernah menyembah, tidak akan pernah bercinta, tidak akan pernah jenengan beriman kecuali hanya yang esa. Itu aja.
Makanya jenengan kali kula ketika dilahirkan sampai sebelum akil balik, ini fitrah jiwa kita. Artinya masih setia pada Allah. Tapi ketika akil balik, jiwa ini memandang pacar baru, yaitu makhluk yang ada di dunia, alam dunia. Garwo, anak, dunia bro. Wis ganti Pak, cinta sampan kali kula ngalih pacar baru. Berkasih mesra, kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 3, wa yastahibbunal hayata dunya 'alal akhirah. Mereka itu, Pak, ketika sudah kadung mencintai pacar baru ya roda 4, pacar baru ya macam-macam pokoknya dunya, maka mereka alal akhirah pasti melupakan pacar lama. Artinya nggak sadar kalau semua makhluk itu gerak seperti gerak nih Allah, betul sadar. Kalau semua apa yang mereka bawa itu milik Allah, justru kita akan mengakui milik kita. Atas dasar iki keringat saya sendiri, bahaya, usaha saya sendiri, doa saya sendiri. Atas. Inilah Pak, sejarah Nabi atau Rasul satu-satunya Nabi Yunus yang mengatakan subhanaka inni kuntu minat merasa dolim. Setingkat beliau merasa dolim. Kayak ini merasa dolim, ngakui ini sih. Melihat makhluk beliau sudah merasa dolim. Lawang kita tutup Nabi, tutup Rasul, bahasa syariat ya. Bahasa syariat. Mestinya itu lebih nemen oleh getuni atau oleh meratapi. Tapi mboten kebanyakan. Kebanyakan mboten. Mereka gak ngerti sejatine Gusti Allah, gak ngerti sejatine Rasul. Akhirnya ya seperti itu, Bapak Ibu. Yes. Yang ketiga, tujuan apa kita itu untuk mendekat dan bertemu Allah. Nyun sewu ingkang akeh. Tujuane wong mangan iku napa? Umume kepingin ngilangi lapar, tekone wareg atau kenyang. Tujuan orang makan loh Pak ya. Tujuan orang makan di situ. Bukan untuk merasakan nikmatnya nasi padang, enggak. Itu kan jatuhnya ada di mulut atau di lesan, di ilat ini, di lidah. Tapi kalau sudah masuk, nggak ada bedanya sudah. Artinya apa Pak? Silahkan Anda memakai jalan yang mana untuk bertemu Allah. Silahkan. Gak usah gontok-gontokan, gak usah saling menyalahkan. Lewat thariqah mana, monggo. Sing penting tujuan sampean iku bisa tertuju. Inilah Pak yang ku maksud supaya ning dodo sampean iki tidak ada persekutuan. Titik. Lanjut. Silakan dari ibu-ibu. Setelah meninggal apa yang kita bawa? Berarti 3 ya? Lo kali kan tujuannya. Berarti 3. Nah, 3. Yang 3 tadi setelah meninggal apa yang kita bawa setelah meninggal? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nyun sewu, di situ di belakang jenengan ada istilah barzakh. Tatkala jenengan di dunia ini nandur jagung apa nandur pari? Teruslah, nandur rawe apa nandur jagung? Kalau jenengan menanam rawe, tahu rawe nggih? Tahu. Gatel nggih? Pasti jenengan mendapatkan buah rawe. Kalau jenengan menanam jagung, pasti buah yang jenengan dapat adalah jagung. Artinya apa? Gini Pak. Amaliyah manusia itu di dunia, amaliyah hati maksudnya, ada 2.
husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Bagusnya ngamal dohir di mata Allah, tidak di mata manusia. Itu sebab sumber muncul karena bagusnya lakune ati. Lah, bagusnya lakune ati ya bagaimana? Min qalbin zahidin nyawiji. Intine ning dodo sampean iki ora ngaku-ngaku jenengan kali kula sing wujud. Berarti laku apapun itu kebuku laku husnul amal, yaitu bagus di mata Allah. Sekalipun amaliyah jasad ini menurut pandangan orang lain hanyalah memberikan makan seekor lalat. Lah gak ternilai itu Pak, gak ternilai. Di mata manusia si apik sholat, si apik sedekah, lah ngoten toh. Jadi ada lalat minum kopi saya diem, saya biarkan. Kak malah saya tutup. Jari hadis, ini ono laler mencok nanggoni ngombe mudalep no pisan. Ya klagep-klagep Pak. Yang alasannya katanya lare laler siji sing kiwa iku penyakit, sing tengen iku obat, delepno. Terus kula takok, mboten diunyek pisan mawon. Nyun sewu, saya tidak keranah di sini. Gini, ranahnya Imam Ghazali itu memandang wujudnya Allah di dalam diri seorang lalat. Itu. Inilah mingkol bin zahidin. Hati yang memandang, menyaksikan wujudnya Allah. Tanda-tandanya apa? Hati seseorang itu sudah tidak ada wujud dirinya. Makanya nggak ngaku. Amaliyah walaupun kelihatan sedikit seperti ini Pak, lebih besar dan berbobot di mata Allah daripada amaliyah orang-orang secara jasmaniah. Su'ul ahwal min qalbin su'ul ahwali su'ul a'mali min qalbin rohibin nataiju min su'il ahwal min qalbin rohibin. Di mata Allah dikatakan jelek laku dohir sampai kali kula niki Pak, manakala munculnya dari hati yang rohib. Rohib itu apa? Condong terhadap selain Allah. Kula contoh salat Allahu Akbar ning dodoku ngaku rasa sing muncul yo kelason iki sing iso nglakoni, yo kelason iki sing ngadeg makhluk niki lho Pak, maksudnya masih muncul seperti itu, maka si luwih apik orang yang membiarkan lalat meminum tadi. Padahal sholat saya 70 tahun seperti itu. Laksana apa? Nyun sewu. Laksana daripada biji kacang satu aja jenengan tanam. Biji ya. Pasti dia akan membuahkan berlipat ganda. Lebih baik satu biji daripada kulitnya sak truk, sak gudang sampai tanam. Cukup badan. Ya udah. Berarti apa yang dibawa seseorang setelah meninggal sesuai dengan amaliyahnya ketika saat di dunia di mata Tuhannya. Dan di mata menungso wis nomor loro yang sampai penting no, bagaimana di mata Tuhan. Itu yang terpenting. Sehingga mengapa W.R. Supratman mengatakan bangunlah jiwanya dulu, setelah itu bangunlah badannya. Quran ya mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah lalu walatan sanasibaka minatun nomor loro. Tapi fakta di dunia saya melihat kebalik.
hatta zurtumul maqabir, kebanyakan sampai mati belum sempat hati menjadi hati min qalbin zahid, hati belum sempat menjadi hati yang sebagai kekasih Allah, malah memusuhi Allah. Bekatan. Lanjut. Terima kasih. Sebelumnya saya panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari Allah takdirkan saya bisa langsung bertemu Kiai Gus Lason. Alhamdulillah udah lama dan kebetulan malam hari ini saya dikasih tahu malah dari kakak saya yang di Demak. Saya asli Demak, domisili tinggal di Tambun. Dan 3 tahun yang lalu sebetulnya saya sudah satu mobil Suan ke tempat Gus Lason, namun nggak Allah takdirkan. Gus Lason lagi ke Banyumas, jadi nggak ketemu. Kebetulan anak saya kan ada di Kediri, di pesantren Al-Falah. Terima kasih, terutama kepada seluruh panitia yang telah memberikan waktu. Pada kesempatan malam ini saya ingin bertanya kepada Gus Lason, yaitu minta pencerahan tentang hadis Nabi ya, khairihi wasarihi minallah, secara syariat dan secara hakikat. Karena kebanyakan orang tuh selalu bilang kalau benar itu dari Allah, sementara buruk datangnya dari pribadi. Sementara kalau kita kaitkan dengan la haula wala quwata illa billahil azim, sering kita ngikutin lab Gus Lason, bahwasanya manusia tak ubahnya seperti wayang yang dimainkan oleh dalang. Hakikatnya mati, nggak bisa apa-apa, bisa nengopo-ngopo karena diopo-opokan oleh Allah itu. Yang kedua, sebelum saya mengikuti lab Gus Lason, Allah pernah memberikan anugerah kepada Al-Fakir ketika hadir call Kediri, Mbah Maksum. Mbah Maksum. Siapa ya, Kediri, mbahnya Gus Kausar? Lupa, Allah lupakan. Bukan. Mbah Jazuli. Mbah Jali Isman, Kol Plosro. Yaitu pada tahun 2024. Saya hadir dengan niat tabarokan, kemudian pulang tuh Allah anugerahkan Gus, yaitu lumpuh total. Tapi sudah nyampe rumah, alhamdulillah. Secara medis, kita bawa ke rumah sakit, diperiksa karena rumah sakitnya terbatas alatnya, itu nggak ketahuan, akhirnya suruh pulang. Dalam keadaan lumpuh total, mati kanan kiri. Kemudian saya yakin kepada Allah, ini anugerah. Dan saya Allah berikan ketentraman, ketenangan, yakin bahwa Allah akan mengembalikan. Akhirnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Cuma wasilahnya saya nelpon Abu Yah yang ada di Tuban, Ustadz Ali, antum minum perasan santan, kemudian makan bebek sama sop kambing. Anak saya nggak boleh karena tim kesehatan. Tapi anak hakul yakin ini bukan makalah guru, tapi ini Allah memberikan petunjuk harus begitu. Karena dokter kan nggak nangani nih, suruh pulang dalam keadaan lumpuh total mati. Akhirnya saya lakukan, alhamdulillah di hari Sabtu udah bisa berubah. Hari Minggunya udah bisa berdiri walaupun belum pulih. Ringkasnya cerita, alhamdulillah udah bisa, dan saya minta kepada Allah, ya Rob, semua ini aku ridho pemberianmu, tapi jangan sampai menyusahkan anak dan istri saya. Dalam keadaan lumpuh, makan bisa, bicara bisa, tenang, tapi enggak Allah takdirkan untuk BAB. Dan enggak ngompol. Akhirnya setelah bisa merangkak, saya ke kamar mandi, baru bisa kencing, bisa BAB, tapi BAB itu Allah takdirkan lama. Saya pakai secara ilmu medis, ditembak itu tetap nggak bisa. Terus pernah diajarkan sama guru Ana cara BAB biar gampang begini, pakai, ternyata hilang. Akhirnya aku panggalkan semua, pakai sirur asror, hanya engkau ya Rob. Kufanakkan diriku, kemampuan, pengakuan, ilmu dan lain sebagainya aku tanggalkan. Dengan izin Allah, alhamdulillah itu bisa keluar BAB. Nah, yang saya tanyakan, ketika kita dihadapkan musibah seperti itu, tapi Allah anugerahkan di dalam hati, nggak ada cemas, nggak ada khawatir, apakah itu udah termasuk yang disebut
jalanan sirur asror itu, Gus Son. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya Allah takdirkan malam ini bisa berjumpa dengan Gus Mukhlason Rasid. Saya kiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penyudahan untuk malam hari ini pertanyaan lalu. Pertama terkait khairihi wa syarrihi minallah. Apapun alasannya, kalau ini dihadapkan golongan kita di ya, kita bisa terima. Karena ada hujah. Kita golongan ada hujah langsung Quran. Jikalau baik datangnya dari Allah, jikalau itu jelek buruk datangnya dari nafsumu sendiri, berarti ada penguasa ganda. Ini golongan maklum. Sing maksude ayat iku supaya golongan kita tidak secara jasmani tidak melakukan perbuatan maksiat. Itu aja. Sehingga diringkas al-imtithalul awamir wastinabun nawahi. Lakukan semua apa yang jadi perintahnya dan tinggalkan semua apa yang jadi larangannya. Kita jaga Pak itu kita. Cuman kebanyakan kita ahli lupa kalau diri kita itu tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Terkait la haula wala quwata illa billah atau Qur'annya surat As-Saffat. Kalau nggak salah mohon di cross check ya. Ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan seluruh makhluk kita ini, wa ma ta'malun, dan apapun yang muncul dan timbul perilaku kita itu bersumber dari Allah. Ini Pak belum bisa kita terima. Karena apa? Kita belum bisa memandang sebetulnya siapa sesungguhnya sang pelaku, sang penggerak. Hati kita masih buta terhadap itu, sehingga maklum kalau beberapa ayat atau hadis ini itu kita tolak atas ketidakfahaman kita terhadap Allah. Tapi hadis ini bisa diterima oleh golongan khos. Karena golongan khos tidak berani Pak menyekutukan Allah dengan suatu apapun termasuk dirinya. Tak berani. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan sekali-kali dalam hatimu ada selain Allah. Iman maksudnya terkait apapun yang terjadi. Tapi harus diingat apa maksudnya Allah menggerakkan si A bermaksiat, si B. Ini ada maksud Allah. Hanya ahli khos yang paham terkait ini. Kembali lagi masalah terkait apakah itu rahmat, apakah itu azab yang Allah simpan supaya tambah banyak. Nanti kalau sudah waktunya pelang, itu semua Allah yang punya hak prerogatif. Bapak Ibu hadirin, bagi ahli khos, orang yang sudah mencapai keusulan pada Allah, baru Pak niki saged diterima. Akhirnya loh, ayat Quran yang mengatakan nafsumu dari nafsumu sendiri jika jelek itu bagaimana? Pahamnya di mana? Beliau itu tidak melihat makhluk berupa nafsu itu. Beliau memandang siapa yang menyuruh makhluk nafsu itu untuk melakukan itu. Contoh, nyun sewu Pak, mohon maaf kalau saya pada malam hari ini belo setan. Mohon maaf loh ya, karena saya memandangnya dari Allahnya. Gini, ketika saat Nabi Adam ada di surga, Allah itu sudah mengingatkan Nabi Adam.
Apa? Adam, wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon itu. Karena pohon itu ada buah yang membahayakan. Jikalau kau sampai makan, kamu tak usir dari surga ke dunia. Bukan perkara Nabi Adam ketika memakan belum diweling, belum diingatkan Allah. Enggak, sudah Pak. Tapi menurut surat Al-Hijr ayat 3940, iblis itu ngomong Pak nang Gusti Allah. Gusti, apa iblis? Kula nyuwun dua penangguhan rekom dari jenengan. Saya sudah jenengan jadikan makhluk yang durjana. Dua rekom mawon. Apa? Setunggal, saya jangan dimatikan sampai hari kiamat. Nomor loro, izinkanlah saya untuk menggoda, menyesatkan Nabi Adam dan anak putu-putunya. Apa jawabannya Allah? Monggo. Lah ngoten nek, berarti kan izin. Diizini Allah. Mengapa diizini Allah? Karena sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah sudah dawuh terhadap Sayyidul Malaikah. Sayyidul Malaikah. Siapa Sayyidul Malaikah? Pada saat itu Ajazil. Yang nantinya Azazil disebut iblis. Zil, kelompokno malaikat kabeh. Aku kepingin dawuh. Dikelompokno Pak, seret. Akhirnya Allah dawuh, "Hei malaikat, para malaikat, wa id qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku arep ndadekno makhluk disebut menungso, tak dadekno khalifah, pemimpin ning bumi. Sedawae setuju Pak. Situ tok Ajazil. Gusti ngacung. Mboten dadekno tumpah darah, saling fitnah memfitnah. Wis, apakah tidak cukup kami seluruhnya malaikat tiap saat dan waktu bertahmid, berzikir, bersujud terhadap jenengan, gak cukup Pak? Gusti Allah di gerek ngoten. Gusti Allah langsung dawuh, "Ini a'lamu ma la ta'lamu." Aku luwih ngerti ketimbang awakmu. Zil, nggih pun. Bosok proses ringkas terjadi, nyun sewu, jadilah Nabi Adam seluruh dikongkon sujud kecuali Ajazil. Usjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar fakana minal kafirin. Berarti nek tak simpulno, iblis juga alat Allah untuk ngusir secara halus Nabi Adam ke dunia. Salahkah iblis? Enggak salah. Karena itu oleh izin dari Allah, dan itu memang karepe Allah, itu karepe iblis. Miturut kula, miturut orang lain, oh yoga ayo karepe iblis. Yes, monggo. Niku hak orang berpendapat. Kula mboten nyalahno. Karena saya berprinsip semua makhluk siapapun tidak akan pernah bisa apa-apa, tidak punya kekuatan untuk melakukan apa-apa, semata-mata illa bil. Jam berapa sekarang? Paham ya? Oke. Oke. Waktu Yang kedua ada masalah lumpuh tadi, anugerah. Ngapunten Pak. Gusti Allah memproses hambanya untuk semakin dekat pada Allah dengan cara Allah. Yang jelas saya katakan anugerah. Walaupun enggak enak, menyusahkan, katakan bala. Di balik bala itu dengan catatan kita itu paham siapa di balik itu semuanya. Otomatis harus ada wasilah, sambungan langsung hati terhadap Allah, yaitu dzikir sirrul asrar. Surat Al-Maidah ayat 35. Wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Raihlah yang namanya wasilah ini jikalau kau ingin mendekat dan ketemu Allah di jalannya. Ternyata sambungan wasilah thariqah ini maksudnya adalah sambungi ruh terhadap Allah, yaitu zikir wau. Makaten saking kula.
Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Saatnya kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa. Nanti setelah doa ada dokumentasi, kita foto-foto bareng. Tolong fotonya di bagian sini aja, jangan ada yang kesini, soalnya ini ada peralatan segala macam, jadi bisa tertib. Nanti pengurus dulu, panitia acara foto sama Guson, terus nanti baru gantian. Mungkin arealnya segini aja ya. Nanti fotografer Pak Edward tolong batasnya sampai ini aja. Kalau space-nya sudah cukup, berarti gantian sekali-sekali muter semuanya. Kayak gitu biar kebagian semua. Monggo Gus, bisa ditutup dengan doa. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itulah apa yang sudah Allah berikan terhadap kita. Semoga menjadi ilmu yang manfaat, barokah di dunia wal akhirat. Teruskan anak kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah.